di SSC, yaitu dari materi set 1 dan set 2. Kalau kita lihat dari soal-soal yang ada, ini 20 ya, 20 soal. Kan di UTBK kemarin terakhir sih sebenarnya kan 15 ya, tapi kita tambahin. Jadi tambahin 5, takutnya nanti sama kayak soal 2019 ya, yang 20 gitu kan. Nah, sekarang kita lihat soal yang pertama tentang TO yang kemarin, yaitu tentang timbulnya ilmu ekonomi. Ada yang tahu ini jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Ini jawabannya apa? Nomor 1. Timbulnya ilmu ekonomi disebabkan oleh karena apa? Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas, Bu. Iya, jawabannya adalah yang E. Kenapa pilih yang E? Karena di situ ada perbandingannya, Bu. Kebutuhan manusia itu kan dia tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhannya terbatas, sehingga dalam hukum ekonomi itu menyebabkan kelangkaan, Bu. Nah, dari kelangkaan itu timbul masalah ekonomi, Bu. Nah, iya, pinter ya. Jadi ilmu ekonomi itu kan pada dasarnya adalah disebut juga sebagai ilmu memilih atau ilmu bagaimana seorang manusia itu memenuhi semua kebutuhannya gitu ya, yang tidak terbatas itu dengan alat pemuas yang terbatas. Jadi justru karena adanya kelangkaan inilah manusia memerlukan ilmu ekonomi, karena dari kelangkaan ini gitu ya, nanti kan dari kelangkaan itu manusia itu harus melakukan apa? Pilihan. Nah, pilihan inilah yang selalu didasari dengan ilmu ekonomi ini. Milihnya berdasarkan apa? Prinsip ekonomi, motif ekonomi, nanti ada tindakan ekonomi. Pokoknya segala pilihan yang dilakukan oleh manusia itu kan pemikirannya itu ada di ilmu ekonomi gitu ya. Bagaimana ilmu seorang manusia itu melakukan pilihan kan masing-masing itu berbeda. Nah, karena adanya kelangkaan kemudian akan menimbulkan ada pilihan sehingga akan menyebabkan adanya opportunity cost ya, opportunity cost atau biaya peluang. Selalu ada sesuatu yang harus kita korbankan dari apa yang sudah kita pilih. Jadi nomor 1 adalah yang E. Ada yang ditanya nggak tentang nomor 1? Atau ada yang salah nggak kemarin jawabnya? Nggak kali ya, ini mah masih gampang. Gampang semua sih sebenarnya mah. Soalnya jawabannya yang susah ya. Oke, kalau tidak ada masalah di nomor 1 kita lihat soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 ini adalah jenis-jenis kebutuhan. Di soal UTBK kadang dia memberikan soal tentang jenis-jenis kebutuhan. Dia bisa mengatakan atau bisa memberikan soal dalam bentuk barangnya. Misalkan barang ini barang apa nih gitu ya, yang dicontohkan misalkan kayak sabun mandi, udara misalkan itu termasuk kebutuhan apa misalkan, atau tabungan dengan obat bagi yang sakit itu apa, jas hujan itu kebutuhan apa. Nah, ada yang seperti itu atau ada juga yang menyebutkan seperti ini. Ini termasuk materi soal yang mudah ya kalau menurut saya kalau kita lihat dari soal nomor 2 ini. Kira-kira yang mana jawabannya? Ada yang tahu? Gampang kan ini ya menurut intensitasnya? Ada yang tahu? Intensitasnya kan, Bu, kalau intensitas primer, sekunder, tersier. Jadi kan kebutuhan itu dibagi ada yang menurut intensitasnya, ada yang menurut subjeknya gitu ya, ada yang menurut sifatnya gitu kan, ada yang menurut waktu ya, satu lagi. Nah, ini. Nah, sekarang yang akan datang berarti ini adalah menurut waktu, jasmani rohani ini menurut sifatnya. Nah, menurut intensitasnya itu penting tidaknya suatu kebutuhan itu adalah primer, sekunder, tersier. Individu kolektif ini menurut subjeknya. Kalau bergerak tidak bergerak ini menurut jaminan. Ini sih lebih ke barang ya atau benda pemuas kebutuhan. Jadi nomor 2 yang C. Ada yang salah sampai nomor 2? Ada nggak? Bisa semua, tidak ada masalah ya sampai nomor 2 aman? Aman kali ya sampai nomor 2. Oke.
Kalau aman, sekarang kita lihat soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan seseorang. Nah, kebutuhan seseorang itu nanti dipengaruhi oleh beberapa faktor atau beberapa hal. Nanti ada yang dibedakan oleh faktor eksternal dan faktor internal ya. Kira-kira apa faktor eksternal? Eksternal itu faktor dari luar. Kalau internal itu berarti faktor dari dalam. Kira-kira yang dari luar yang mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ini pakai keluarga, ini pasti luar. Tingkat peradaban pasti ini dari luar ya. Ini kan eksternal. Pendapatan keluarga ini eksternal. Lingkungan tempat hidup ini juga eksternal, ya kan? Terus jumlah keluarga ini juga eksternal karena itu tidak hanya dipengaruhi kita sendiri. Nah, yang gaya hidup ini adalah internal. Kenapa? Karena yang kita perlukan itu yang jawaban internal karena di sini pakai kecuali. Jadi yang merupakan gaya hidup itu gaya hidup kemudian nanti selera ya itu nanti dia masuk ke internal. Kalau pendapatan nggak pakai keluarga itu pakai masuknya ke internal. Jadi kalau dia nulisnya hanya pendapatan aja berarti dia internal. Tapi karena di soal itu ada pendapatan keluarga berarti dia untuk dia masuknya ke faktor eksternal. Jadi ini justru banyak yang salahnya itu di pendapatan ini. Tapi karena ini ada keluarga berarti kan bersama ya. Jadi dia masuknya dari luar. Itu eksternal. Ada yang ditanya sampai nomor 3? Ada yang salah nggak? Nomor 3. Gaya Lupa, Ibu. hidup atau selera hidup. Gaya hidup atau sikap hidup ya. Boros atau enggaknya. Nah, itu kan akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Jadi kan mungkin ada yang ingin branded atau enggak gitu kan, ada yang mau sederhana gitu kan, ada yang wah harus mewah penampakannya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu mungkin kita bisa lihat kalau di kehidupan sehari-hari yang kelihatan di TV ya, misalkan kayak artis gitu kan, artis itu ada yang wah dia pengen branded semua ada yang artis tapi sederhana juga ada. Misalkan kan seperti itu ya. Kalau kita lihat yang artis. Terus ada yang ditanya nggak sampai nomor 3 aman? Kalau aman adalah nomor 4 ya. Nomor 4 ini sebenarnya hanya pengenalan istilah gitu ya. Kalian mengenal nggak kira-kira istilah-istilah ini gitu kan. Nah, ini adalah pertanyaannya, biaya yang muncul ketika seseorang mengambil satu pilihan di antara berbagai pilihan yang dihadapinya. Disebut apa? Ada yang tahu? Kalau tadi kita lihat di nomor 1, ya kan, yang kelangkaan itu akan menimbulkan pilihan, maka pilihan itu akan menimbulkan apa? Opportunity cost atau of cost gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena ini mengambil satu pilihan di antara berbagai pilihan. Nah, ini kan pilihan ini banyak. Mana nih yang dia pilih? Misalkan yang ini. Nah, maka yang sisanya ini yang tidak dia pilih itu adalah masuk ke dalam biaya peluang atau sesuatu yang dia korbankan karena memilih pilihan yang ini. Itu kayak gitu. Maka jawaban nomor 4 itu adalah opportunity cost. Kalau production cost kan biaya produksi, consumption cost biaya konsumsi gitu ya. Eksplisit itu biaya eksplisit. Eksplisit itu artinya biaya yang harus kita keluarkan. Yang harus kita keluarkan dalam suatu proses produksi secara tunai atau secara tunai itu kalau misalkan oleh ekonom itu dihitung tapi oleh akuntan tidak. Jadi misalkan kayak apa biaya tenaga kerja, biaya sewa kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti lawan eksplisit itu nanti ada implisit. Implisit itu yang tidak diperhitungkan. Contohnya beban penyusutan kayak gitu ya atau biaya peluang. Nah, itu dia masuknya implisit cost. Jadi kadang kalau kalian tidak menemukan opportunity cost, kalian bisa memilihnya menjadi implicit cost, ya kan? Jadi kalau misalkan nih di pilihan ini nggak ada opportunity cost, adanya implicit, nah maka kalian nanti pilihnya yang implicit gitu ya. Implicit itu. Sampai situ ada yang ditanya?
Aman? Aman ya, sampai nomor 4 kalau nggak ada yang nanya. Oke, berikutnya. Berikutnya ini soal nomor 5 masih tentang konsep dasar. Nah, yang nomor 5 kita lihat masalah ekonomi menyangkut masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pernyataan tersebut merupakan pendapat dari aliran. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya yang namanya masalah ekonomi itu kan ada dua ya yang sering dibahas itu. Masalah ekonomi itu ada dua. Yang pertama adalah ekonomi klasik, yang kedua adalah ekonomi modern, gitu kan. Ekonomi klasik, siapakah yang mengemukakan tentang ekonomi klasik dan modern? Nah, yang klasik itu kan biasanya oleh Adam Smith kayak gitu ya. Nah, jadi kalau menurut yang klasik bahwa permasalahan ekonomi yang muncul itu berawal dari mana? Dari tingkat produksinya berapa, kemudian distribusinya bagaimana gitu kan. Kemudian besar konsumsinya dia berapa. Nah, itu adalah masalah ekonomi klasik. Kalau yang modern itu adalah yang berkaitan dengan barang apa nih yang akan kita produksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya, kemudian untuk siapa nih barang itu kita produksi. Nah, itu bedanya masalah ekonomi yang dibahas oleh ekonomi klasik dan ekonomi modern. Jadi kalau misalkan di soal itu pertanyaannya seperti ini ya, masalah ekonomi yang menyangkut masalah produksi, distribusi, dan konsumsi berarti ini termasuk dalam aliran ekonomi klasik. Itu seperti itu. Karena kan hanya dua ya yang menyatakan tentang masalah ekonomi itu yaitu klasik dan modern. Sampai sini ada yang ditanya? Masih aman? Nah, masalah ekonomi klasik ini kadang disebut juga sebagai kegiatan ekonomi. Jadi, kalau dulu itu ya zaman ekonomi klasik, dia itu menyatakan masalah ekonominya itu dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Ayo gimana cara kita memproduksi gitu kan. Jadi dulu itu sampai ada hukum Say gitu ya, Say laws gitu kan, yang menyatakan bahwa ayo kita bikin aja barangnya, nanti pasti ada yang belinya gitu kan. Yang penting produksi-produksi nanti pasti ada yang beli gitu kan. Kalau sekarang enggak kan, yang modern itu berpikirnya, kita mau bikin barang apa, kita harus melakukan riset dulu untuk siapa barangnya, bagaimana cara bikinnya agar barang yang kita bikin itu benar-benar ada, pembelinya gitu ya, atau ada yang, membutuhkannya. Itu bedanya antara yang klasik dan modern. Oke, sampai nomor 5 ada yang ditanya? Aman? Kalau masih aman, kita lihat soal nomor 6. Tadi saya bilang bahwa soal ekonominya ini kan masih soal yang mudah ya, jadi hanya pengenalan atau pengulangan kembali dari konsep-konsep yang sudah dilakukan gitu ya, atau konsep yang sudah kita bahas gitu kan. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 6. Nomor 6 ini adalah soal yang berkaitan dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi kalau kita lihat di soal itu termasuk sering ditanyakan ya di antara prinsip, motif, politik, atau hukum ekonomi, prinsip itu adalah termasuk yang paling sering ditanyakan ya. Nah, kalau kita lihat prinsip ekonomi itu kan bukan hanya untuk konsumen ya, mungkin juga untuk produsen gitu kan, mungkin juga untuk distributor gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat di prinsip, prinsip ekonomi itu gimana sih bunyinya gitu kan. Prinsip ekonomi itu kan kita membandingkan apa yang kita lakukan gitu kan atau apa yang harus kita lakukan gitu kan dengan nanti kemungkinan hasil yang ingin kita capai. Itu kan seperti itu. Nah, baik itu oleh produsen maupun oleh konsumen sebenarnya. Nah, jadi kan kalau dulu awalnya itu kan kita prinsipnya itu apa? Dengan pengorbanan minimal kita ingin hasil yang maksimal gitu kan. Nah, tapi akhirnya disepakati bahwa prinsip ini sudah tidak mungkin berlaku lagi. Kenapa? Karena kita tidak mungkin tidak melakukan hal apapun tapi ingin hasilnya sebaik mungkin. Nah, maka
Prinsip ekonomi itu jadi dirubah sekarang dengan pengorbanan tertentu ingin hasil maksimal atau kita ingin pengorbanan minimal agar memperoleh hasil tertentu. Itu seperti itu. Jadi ada acuannya. Sama seperti kalian sekarang. Oh, saya mau kuliah di sini, saya mau kuliah di sini. Gimana nih caranya? Nah, berarti kan kalian udah ada nih acuannya, hasilnya kemana nih. Nah, bagaimana caranya agar kalian bisa mencapai cita-cita itu, nah berarti itulah tingkat pengorbanannya. Apa yang harus saya lakukan? Bisa nggak saya tidur aja tapi saya ingin lulus, misalkan di fakultas favorit, di universitas favorit, dengan nilai yang besar, misalkan. Nah itu kan berarti harus ada pemikiran-pemikiran ke sana ya. Jadi kalian nanti sudah bisa memikirkan apa yang harus saya korbankan agar hasilnya bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan. Itu baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Maka bisa kita lihat kata kunci dari prinsip ekonomi itu adalah ada kata tertentu. Jadi kalau misalkan itu dikasih kalimat-kalimat gitu ya yang berhubungan dengan prinsip ekonomi, maka kita carilah kalimat yang ada kata-kata tertentunya atau ada acuan-acuan tertentunya, baik dari sisi pengorbanannya atau nanti dari hasil yang ingin kita peroleh. Nah, kembali kita ke soal nomor 6. Kalau kita lihat soal nomor 6, ini kan bunyinya dengan modal usaha tertentu akan memperoleh hasil maksimal. Modal usaha, kalau yang namanya modal itu kan siapa nih yang ngemodal? Biasanya yang ngemodal itu di pihak apa? Produsen. Berarti ini dalam kegiatan apa nih biasanya? Nah, ini berarti dalam kegiatan produksi. Maka soal nomor 6 itu adalah yang D. Ada yang ditanya? Ke nomor 6, aman? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya yang nomor 7. Soal nomor 7, berikut ini merupakan pelaku ekonomi kecuali. Nah, ini gampang kan ya, pelaku ekonomi udah sering ditanya juga tentang pelaku ekonomi. Ada berapa pelaku ekonomi? Sering ini udah harus dikeluar kepala ya, karena udah sering ditanya juga, gitu kan. Rumah tangga, produksi, gitu kan, pelaku ekonomi itu ada rumah tangga konsumsi, kemudian rumah tangga pemerintah, kemudian nanti ada rumah tangga luar negeri. Rumah tangga produksi yaitu RTP ya, ini kadang disebut sebagai perusahaan. Kemudian rumah tangga konsumsi ini RTK, kadang dia hanya disebut rumah tangga atau ada juga yang menyebutnya keluarga gitu ya di soal itu. Nanti rumah tangga pemerintah ini bisa RTG dari government atau RTN ya, rumah tangga negara gitu kan. Kemudian nanti rumah tangga luar negeri itu adalah RTLN. Maka kalau kita lihat ke soal, mana nih yang sesuai dengan jawabannya? Pelaku ekonomi perusahaan betul ya, RTP, pengusahanya bukan, rumah tangganya betul, ini untuk konsumsi, ini pemerintah, ini rumah tangga luar negeri. Berarti yang salahnya adalah pengusaha. Berarti jawabannya adalah yang B. Sampai 7, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang masalah nggak? Ada yang salah atau ada yang udah betul semua? Ada yang betul semua sampai 7 ekonominya? Aman sampai situ? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, 8 sekarang. Ya. Kita lihat soal nomor 8. Nomor 8 ini tentang sektor ekonomi. Ya.
Sektor ekonomi atau lapangan ekonomi ini adalah sektor yang dipelajari di dalam kegiatan ekonomi ya. Nah, sektor ekonomi itu apa saja? Nah, ini biasanya nanti sektor produksi juga berkaitan dengan sektor ekonomi. Ini kan nanti sektor ekonomi itu ada 5 ya, ada sektor ekonomi ekstraktif, kemudian ada sektor ekonomi agraris, kemudian ada sektor ekonomi industri, gitu kan. Kemudian ada sektor ekonomi perdagangan dan sektor ekonomi jasa, gitu ya. Apa sih sektor ekonomi ekstraktif? Ekstraktif itu berarti dia yang berhubungan dengan alam, ya kan? Tanpa memerlukan pengolahan atau pengelolaan lebih lanjut. Kalau agraris, dia itu berhubungan dengan alam, dengan proses pengolahan atau harus diikuti dengan proses pengolahan. Kalau industri ini adalah sektor ekonomi yang mengubah bahan mentah, gitu kan? Bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Kalau perdagangan itu adalah jual beli. Kalau jasa itu artinya pelayanan. Kan kayak gitu. Nah, biasanya di soal sektor ekonomi ini yang sering ditanya adalah contohnya, terutama contoh yang berkaitan dengan ekstraktif dan agraris karena biasanya ini sering ketukar gitu ya. Nah, ekstraktif itu contohnya adalah kegiatan pertambangan, gitu kan. Kemudian kegiatan kehutanan. Kalau agraris contohnya adalah kegiatan pertanian, kemudian kegiatan perkebunan, gitu kan. Dan nanti ada ini perikanan. Nah, yang ekstraktif pun ada contohnya tentang perikanan. Apa bedanya? Kalau di ekstraktif itu adalah perikanan laut, kalau di agraris itu adalah perikanan darat. Apa bedanya? Kalau di laut kan kita nggak usah bikin laut dulu, ya kan lautnya udah ada, tinggal kita ngambil aja ikannya ke laut, ya kan? Beda dengan yang di darat. Kalau di darat itu kita harus bikin dulu apanya? Bikin dulu kolamnya, kemudian diisi ikannya gitu ya, kemudian dikasih makan gitu kan ikannya gitu kan. Nah, kalau misalkan kita punya kolam nggak diisi ikannya kan nggak dapat ikannya gitu kan, nggak dikasih makan nanti ikannya pada mati. Nah, itu kan kayak gitu ya. Beda dengan yang di laut kita tidak memikirkan benih ikannya, tidak memikirkan makanan ikannya, yang penting kita bisa ngambilnya dari laut. Itu seperti itu. Itu untuk yang sektor ekonomi ekstraktif, bedanya di sana ya. Nah, maka untuk soal nomor 8, di sini kita lihat bahwa pertanian, perkebunan, dan perikanan laut termasuk dalam sektor. Nah, sektor ekonomi apa? Nah, yang jadi masalah kan ini, pertanian dan perkebunan dia masuk dalam sektor ekonomi apa? Agraris kan? Nah, yang ini agraris, sementara yang perikanan laut ini ekstraktif. Nah, pasti kalian mikirnya ini pasti salah soal gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan dia itu nanti diubah yang namanya ekstraktif dan agraris yang ini dia masuk dalam sektor primer. Jadi sektor primer itu terdiri dari ekstraktif dan agraris ya. Nanti sektor sekunder itu adalah sektor industri ya. Dan nanti ada lagi sektor ekonomi tersier. Yang tersier itu yang mana? Yang perdagangan dan jasa. Jadi kalau soal nomor 8 gitu ya, ini mulai ada pengecohnya sedikit kan. Nah, jadi kalau ada agraris dan ekstraktif, berarti kalau digabung maka dia masuk dalam sektor ekonomi primer. Maka nomor 8 itu jawabannya adalah yang D. Nomor 8, ada yang betul nggak jawabnya D? Atau lupa? Atau jawabnya pada A, pada B?
Pada B kayaknya ya mikirnya ini perikanannya perikanan darat, atau mikirnya apa sih si ibu salah soal gitu ya, yang bikin soalnya gitu, harusnya ini darat gitu ya. Itu seperti itu ya. Itu untuk soal nomor 8. Aman sampai 8? Kalau aman, terusin sekarang ke soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 ini adalah tentang apa ya? Tentang ilmu ekonomi. Kalau kita lihat ya, di awal itu sudah sering dikatakan kan tentang ilmu ekonomi bahwa ilmu ekonomi itu nanti dibagi menjadi 3, nanti ada ilmu ekonomi deskriptif, ya kan? Kemudian ilmu ekonomi teori dan ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi teori ini nanti dibagi 2, ada teori ekonomi mikro, ada teori ekonomi makro, ya kan? Yang teori ekonomi deskriptif ini ngapain? Deskriptif itu hanya penggambaran, menggambarkan nih keadaan ekonomi itu seperti bagaimana, gitu kan? Nah, kalau mikro ini pembahasan yang ekonomi hanya membahas dari sisi pelaku ekonomi. Tadi kita udah bahas kan tentang pelaku ekonomi ya, ada siapa aja RTP, RTK, RTN, RTLN gitu ya. Itu hanya dari satu sisi pelaku ekonomi saja. Tapi kalau makro ini adalah keseluruhan gitu ya. Ini adalah keseluruhan masalah ekonomi atau keseluruhan kebijakan yang dilakukan. Nah, kalau kebijakan kan berarti udah berkaitan dengan pemerintah gitu ya. Nah, berarti ini sudah tingkat nasional, lebih tinggi lagi, tidak hanya per pelaku ekonomi gitu ya. Itu untuk teori ekonomi. Nah, kalau terapan, terapan itu adalah menerapkan teori ke dalam deskriptif. Jadi gimana nih caranya? Kan deskriptif itu menggambarkan, misalkan kayak gini, karena adanya pandemi ini, misalkan tingkat pengangguran di Indonesia tinggi gitu kan. Nah, adanya tingkat pengangguran yang tinggi ini menyebabkan misalkan banyaknya pengangguran, meningkatnya tingkat kemiskinan, misalkan seperti itu ya. Nah, itu kan deskriptif menggambarkan. Nah, nanti secara teori ekonomi gimana? Oh, kalau misalkan terjadi pengangguran, misalkan ya terjadi perekonomiannya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Mungkin nanti ada kebijakan yang berkaitan dengan fiskal, ada yang kebijakan yang berkaitan dengan moneter yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Nah, itu adalah bahasan dari segi makro, maka nanti terapannya itu adalah menerapkan teori-teori ekonominya ke dalam deskriptifnya. Itu seperti itu ya untuk ekonomi terapan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dalam pernyataan ilmu ekonomi ini nanti pernyataan yang digunakan itu biasanya ada 2 pernyataan ya. Jadi kalimat yang dilakukannya itu ada 2. Ada nanti pernyataan yang disebut pernyataan positif ya. Nanti ada yang disebut sebagai pernyataan yang normatif. Pernyataan yang positif itu adalah pernyataan yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Kalau normatif ini biasanya pernyataan yang menggambarkan gambaran yang sesuai norma. Gambaran yang sesuai norma. Gitu ya. Atau aturan. Jadi dia itu menggambarkan atau menyatakan kalimat keadaan ekonominya itu keadaan yang sesuai norma. Jadi kan kalau yang positif tuh misalkan kayak gini kan hanya sampai misalkan saat ini tingkat pengangguran di Indonesia tinggi. Udah aja sampai segitu kan karena keadaan sesungguhnya. Kemudian mungkin dia bisa aja ngasih angka misalkan keadaan tingkat pertumbuhan ekonomi pengangguran di Indonesia misalkan berapa persen sekarang dibandingkan tahun kemarin misalkan. Nah, itu adalah pernyataan positif. Tapi kalau pernyataan normatif, jadi misalkan pengangguran di Indonesia sekarang misalkan ya 10%. Nah, seharusnya pemerintah sudah mengambil tindakan apa gitu kan yang sesuai norma atau aturan. Biasanya yang normatif itu dia biasanya memihak. Artinya memihak berarti dia itu
menentukan norma aturan yang sesuai menurut dia itu yang mana. Kan mungkin aja apa yang sudah dilakukan pemerintah itu benar, tapi menurut dia itu tidak benar gitu ya. Jadi dia itu bisa memihak salah satu pihak gitu. Kalau dia yang pro pemerintah berarti menurut dia tindakan yang dilakukan pemerintah benar. Kalau dia misalkan yang kontra dengan pemerintah berarti dia akan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah hal yang salah. Misalkan itu seperti itu ya. Itu untuk gambaran tentang normatif. Nah, biasanya salah satu ciri utamanya di dalam pernyataan normatif itu biasanya ada kata, jadi di tengah-tengahnya itu ada kata-kata seharusnya gitu ya atau sebaiknya. Karena kan tadi dia menyatakan gambaran yang sesuai norma. Jadi menurut dia itu seharusnya begini atau sebaiknya itu begini. Nah, itu kayak gitu ya. Ini untuk soal nomor 9 ya. Berarti bisa kita lihat apa jawabannya untuk nomor 9 ini. Ilmu ekonomi yang mempelajari tentang apa yang seharusnya atau bagaimana masalah-masalah ekonomi yang dihadapi suatu masyarakat seharusnya diselesaikan merupakan ilmu ekonomi yang apa? Ilmu ekonomi yang normatif. Karena apa? Salah satu cirinya ada kata ini kan yang seharusnya, berarti yang sesuai norma. Ini juga ada kata-kata seharusnya. Itu nomor 9. Ini bentuk soalnya berbeda ya dengan biasanya. Biasanya kalau pertanyaan tentang normatif itu dia biasanya ngasih kalimat ekonomi gitu ya atau ngasih pernyataan ekonomi, kemudian dari pernyataan ekonomi itu dicari mana yang merupakan pernyataan ekonomi normatif. Atau bisa juga misalkan dikasih contoh satu kalimat, kemudian kita suruh membedakan dia itu maksudnya pernyataan apa gitu ya. Itu untuk yang normatif dan positif. Ada yang ditanya? Kalau untuk yang lainnya itu kan ini ya ada tadi teori deskriptif, terapan, positif dan normatif. Ada yang ditanya sampai situ? Aman? Aman sampai nomor 9? Aman lah ya, konsep dasar mah gampang kan, tidak terlalu aman ya, tidak terlalu harus berpikir berat gitu. Nomor 10. Nah, sekarang nomor 10. Negara yang mengatur semua perekonomian di negaranya dan masyarakat tidak mempunyai kebebasan merupakan satu ciri dari negara yang menganut sistem ekonomi apa. Nah, sistem ekonomi termasuk salah satu soal di UTBK itu yang favorit. Artinya sistem ekonomi itu adalah salah satu soal yang harus atau salah satu materi yang harus kita kuasai. Biasanya pertama sistem ekonomi itu berkaitan dengan jenisnya. Berarti kalian harus tahu dulu jenis sistem ekonomi itu ada berapa, ada yang tradisional gitu ya, ada yang liberal, ada yang komando gitu kan. Kemudian nanti ada yang campuran. Kemudian nanti ada juga yang sudah menambahkan sistem ekonomi syariah. Ini pertama dari jenis. Ini pernah ditanya berikut ini yang masuk dalam jenis-jenis sistem ekonomi. Dan biasanya yang paling sering ditanya itu adalah tentang ciri. Ya, tentang ciri sistem ekonomi. Pernyataan tentang pertanyaan tentang sistem ekonomi atau tentang pengertian sistem ekonomi itu pernah keluar di tahun 2017 kalau nggak salah, 17 apa 18 ya, bahwa sistem ekonomi itu adalah suatu aturan gitu ya, aturan atau tata cara yang digunakan oleh negara gitu kan, yang digunakan oleh negara untuk apa, yang digunakan oleh negara untuk menjawab masalah ya kan. Nah, jadi untuk menjawab masalah ekonomi yang tadi ya, yang how, for whom gitu kan.
kemudian what-nya itu digunakan oleh masing-masing negara itu berdasarkan sistem ekonominya masing-masing. Nah, sistem ekonomi ini berbeda-beda untuk tiap negara, ya kan? Jadi ciri sistem ekonomi itu nanti akan berbeda-beda, tergantung apa? Nah, jadi sistem ekonomi tiap negara itu akan berbeda-beda. Yang pertama tergantung dari ideologi, ya kan? Jadi ideologi negaranya atau dasar negara tersebut akan mempengaruhi nanti sistem ekonomi yang akan dia lakukan. Kemudian itu nanti adalah lembaga pemerintahan. Jadi dia lembaga pemerintahannya bentuknya apa? Kepresidenan atau kerajaan itu juga nanti berpengaruh. Kemudian nanti lembaga sosial dan lembaga ekonominya. Dia lebih banyak bergerak di bidang apa, yang sosialis atau misalkan liberalis, ya itu pun akan berpengaruh. Kemudian kadang ada juga pengaruh dari ininya ya, temannya atau negara terdekatnya. Jadi negara yang terdekat dengan negara itu apa? Misalkan kalau negara itu dekatnya dengan negara komunis, maka sistem ekonominya mungkin akan cenderung ke komunis. Kalau negara itu lebih dekat ke negara liberal, maka nanti sistem ekonomi yang dia apa? Sistem ekonominya nanti akan liberal, itu seperti itu ya. Bisa kita lihat mungkin di beberapa negara kalau pada saat dia deket nih sama negara komunis, maka dia sistem ekonominya lebih ke komunis. Makanya kan nggak heran, nggak aneh ya kalau di sekarang itu kan ada negara-negara yang kecenderungannya berubah kan, misalkan dia asalnya komunis sekarang jadi sudah tidak komunis lagi ke liberal, karena mungkin negara terdekatnya sudah berubah dari yang asalnya komunis ke liberal gitu kan. Nah, itu seperti itu akan mempengaruhi juga ciri sistem ekonomi yang dianut suatu negara. Nah, nanti di soal biasanya ciri sistem ekonomi itu yang sering ditanya itu adalah dari dua ciri kan, yaitu yang liberal yang memang berbeda sangat jauh dengan yang satunya lagi kan. Liberal itu nanti kata lainnya adalah kapitalis, atau misalkan sistem ekonomi bebas, atau disebut juga sistem ekonomi pasar. Nah, ini sering ditanya ya. Jadi pertama itu apa ciri utamanya? Ini kalau yang liberal sumber ekonominya itu apa? Dia dikuasai oleh swasta, ya kan? Atau oleh masyarakat. Berarti yang menguasai segala perekonomian itu oleh swasta ya atau masyarakat. Jadi pokok masalah yang ada di masyarakat di negara itu diselesaikan oleh masyarakat atau swasta. Kemudian di sini nanti inovasi dan kreasinya gimana? Ini inovasi dan kreasinya diakui. Karena ada pengakuan tentang inovasi dan kreasi, maka nanti akan menimbulkan adanya persaingan, ya kan? Nah, ini nanti persaingan ini positifnya apa? Positif yang ada dari persaingan ini adalah kualitas atau mutu barang bagus. Kualitas atau mutu barang bagus. Ya kan? Karena kan masing-masing berusaha berinovasi sebaik mungkin. Kemudian biasanya harganya relatif lebih murah, ya kan? Karena kan semua bersaing biar pada menghasilkan barang yang bagus gitu ya. Dan barang bagus harga murah biar dia laku gitu kan. Nah, kemudian nanti karena mereka itu bagus, kemudian harganya murah, berusaha mengembangkan kreasi inovasi, maka di sini pertumbuhan ekonominya itu relatif cepat. Ya kan? Pertumbuhan ekonomi di negara yang kapitalis itu relatif cepat dibandingkan negara yang tidak kapitalis. Itu beberapa positifnya. Kemudian persaingan itu juga menimbulkan negatifnya gitu kan. Nanti di sini ada monopoli. Monopoli itu apa? Monopoli itu berarti ada penguasaan, ya kan? Sektor ekonomi oleh orang-orang yang bermodalkan besar. Jadi orang-orang yang modalnya kecil itu banyak yang gulung tikar karena dia tidak dia tidak mampu melawan orang-orang yang modalnya besar. Nah, adanya monopoli ini maka nanti akan menimbulkan adanya apa? Kesenjangan sosial. Nah, ya, kesenjangan sosial atau adanya perbedaan pendapatan. Jadi
pendapatan di sini itu nanti yang besar-besar sekali gitu ya, yang kaya banget, nanti yang miskinnya miskin banget juga gitu ya, itu untuk yang liberal. Berikutnya yang kedua itu adalah yang sangat membedakan dengan liberal itu adalah sistem ekonomi yang komando. Komando atau terpusat, ya kan? Atau istilahnya etatisme, atau juga sosialis ya, sosialis. Nah, itu adalah ciri kata lain dari sistem ekonomi komando. Nah, bagaimana cirinya? Kalau yang komando itu adalah sumber ekonominya dikuasai oleh siapa? Ini sumber ekonominya dikuasai oleh negara, ya kan? Jadi semua negara yang ngatur, negara atau pemerintah, ya kan? Kemudian yang kedua, ini inovasi dan kreasinya ini dibatasi. Artinya orang-orang itu karena semua dikuasai oleh pemerintah, maka kekayaan inovasi kreasi itu dibatasi. Jadi semua diatur oleh pemerintah. Pokoknya harus begitu begini, harus begitu begini gitu ya. Nah, karena ada pembatasan ini, nanti pendapatan itu relatif merata. Pendapatan tiap penduduknya itu relatif merata gitu ya. Nah, tapi karena seperti itu maka pertumbuhan ekonominya ini akan relatif lambat. Kenapa lambat? Karena negara itu terlalu banyak mencampurikan. Jadi dia itu berusaha agar pendapatannya merata gitu kan. Akhirnya nanti pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan lambat. Tidak seperti yang inovasi kreasinya tidak dibatasi kan. Jadi dia bisa kapanpun berkreasi. Jadi banyak timbul barang baru, misalkan itu seperti itu ya. Nah, maka kalau di yang liberal ini nanti kan kualitas barang bagus gitu ya, harga relatif murah. Nah, kalau yang di sini maka di yang komando itu pilihan masyarakat itu akan terbatas dengan adanya pembatasan terhadap inovasi dan kreasi. Maka jawaban nomor 10, negara yang mengatur semua perekonomian di negaranya. Nah, ini negara mengatur semua gitu kan. Dan masyarakat tidak mempunyai kebebasan, itu adalah sistem ekonomi apa? Yaitu etatisme atau komando atau sosialis atau terpusat kata lainnya. Maka jawabannya nomor 10 adalah yang D ya. Sekarang kita lihat ke nomor 11. Perbedaan sistem ekonomi yang dianut oleh setiap negara menunjukkan perbedaan dalam hal. Nah, ini yang tadi ya dari sistem ekonomi tadi. Sistem ekonomi itu apa? Sistem ekonomi itu adalah tata cara atau tatanan ya atau aturan gitu kan yang dianut oleh suatu negara gitu kan. Oleh suatu negara untuk apa? Untuk menjawab masalah gitu kan pokok ekonomi. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa perbedaan sistem ekonomi itu akan menunjukkan perbedaan dalam hal apa? Dalam cara menjawab atau mengatasi masalah pokok ekonomi. Jadi nomor 11 itu jawabannya adalah yang D ya. Itu untuk nomor 11. Berikutnya. Nggak ada yang bertanya sampai 11? Aman? Aman ya? Oke, kalau tidak ada yang ini bertanya. Kita lihat sekarang nomor 12. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi yang ada dalam alur melingkar kegiatan ekonomi. Nah, alur melingkar itu kan sebenarnya banyak. Dia ada yang satu rumah tangga, ada yang 2 rumah tangga gitu ya. Dan umumnya biasanya kita akan melihat
dari yang dua rumah tangga, karena yang utama itu adalah dari yang dua rumah tangga ini yang ada negaranya itu perluasan ya, yang ada luar negerinya juga sebenarnya itu kan hanya perbedaan istilah aja. Kalau ke luar negeri itu nanti dia ada ekspor atau ada impor, ya kan? Kalau misalkan ini kita lihat kurva apa sih ini kan namanya panahnya ke sini gitu ya. Kalau yang dua rumah tangga kan ini nanti panahnya ke sini misalkan. Ini nanti ada panah ke sini, kemudian ini nanti ada panah ke sini. Nah, ini ke sini berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini di sininya ditulis misalkan ini adalah pasar output atau pasar yang menjual barang dan jasa, dan yang bawahnya ini adalah pasar input, maka nanti kita bisa tahu alur yang terjadi dari circular flow ini ya, atau aliran melingkar ini. Yang pertama, alur yang ke-1 itu berisi tentang apa? Alur ke-1 itu berisi bahwa RTP itu apa? Menyediakan barang atau jasa, gitu kan ya. Atau di sini kata-katanya menyerahkan barang atau jasa. Nah, karena dia di pasar output, dia itu sebagai penjual barang atau jasa, itu RTP. Nah, RTK itu adalah pengguna dari barang dan jasa. Nah, sebelum dia gunakan, maka RTK itu harus bayar. Bayar untuk apa? Bayar untuk barang atau jasa yang dia gunakan, ya kan? Nah, yang ketiga itu menunjukkan adanya interaksi. Kemudian yang keempat itu adalah RTK, dia menyerahkan atau menyediakan ya, istilahnya itu adalah faktor ya. Dia menyediakan faktor produksi atau input yang digunakan dalam suatu proses produksi. Kemudian nanti RTK-nya itu akan menerima uang dari RTP. Jadi RTP-nya ini adalah bayar uang untuk faktor produksi. Nah, maka dari alur itu kita bisa lihat mana yang betul gitu ya. RTP akan menyerahkan uang untuk pembayaran barang dan jasa. Salah. RTP itu dia menyerahkan uang untuk faktor produksi. Jadi 1 salah. 2, RTK akan menyerahkan uang untuk pembayaran faktor produksi. Nah, ini juga salah, kebalik ya antara A dan B. RTP akan menerima uang sebagai hasil penyerahan faktor produksi. Salah. RTK akan menyerahkan barang, salah, karena dia tidak menyerahkan barang, yang dia serahkan faktor produksi. RTK akan menyerahkan faktor produksi untuk memperlancar proses pembuatan barang RTP. Maka yang betul itu adalah yang RTK itu menyerahkan faktor produksi, berarti yang ini ya. Nanti faktor produksinya dia serahkan, diberikan kepada RTP, nanti RTP yang membayar dari faktor produksi yang dia gunakan. Itu soal nomor 12 ya. Ada yang ditanya sampai 12? Enggak ada, aman. Oke, terusin. Berikutnya adalah nomor 13. Peran rumah tangga. Ini tentang peran, ini udah sering saya katakan ya, bahwa soal tentang peran ini adalah termasuk soal yang sering keluar. Artinya kita harus menghafalnya apa yang terjadi atau apa yang menjadi peran dari RTP dan apa yang menjadi peran dari RTK. Kenapa? Karena di soal itu sering bergantian ditanyanya RTP atau RTK. Di mana RTP dan RTK ini dia saling berkebalikan fungsinya. Nah, kan kalau RTP dia menyerahkan barang atau jasa. Maka nanti RTK itu adalah pihak yang menggunakan barang atau jasa. Gitu kan ya? RTP nanti perannya dia menerima uang. Ya kan?
Menerima uang dari mana? Dari barang atau jasa yang dia jual atau dia serahkan. Kalau ini dia harus membayar, ya kan? Membayar uang untuk barang atau jasa yang dia gunakan. Yang ketiga, nanti RTP itu dia menggunakan faktor produksi, ya. Nah, ini kebalikannya. Kalau RTK dia menyerahkan faktor produksi. Jadi ini si kegiatan-kegiatan atau peran-perannya itu jangan terbalik ya, karena kalau terbalik nanti salah kan. Nah, karena dia menggunakan faktor produksi, berarti dia harus membayar ya. Membayar uang untuk faktor produksi. Kalau ini berarti nanti dia menerima ya. Menerima uang dari hasil faktor produksi yang dia jual. Maka di sini kita bisa tahu yang mana jawabannya yang merupakan peran rumah tangga konsumsi. Menggunakan barang dan jasa, sampai sini betul. Menggunakan faktor produksi, salah. Menyediakan barang dan jasa, salah. Menyediakan barang, salah. Menggunakan barang, sampai sini betul. Menyediakan faktor produksi, betul. Maka 13 jawabannya yang D. Tuh. Terus sampai 13. Ada yang ditanya sampai 13? Masih aman? Kalau aman, berikutnya 14 ke bawah mulai banyak gambar ya, kurva-kurva. Nah, dalam kurva total produksi, produksi rata-rata akan maksimum pada saat, nah ini kalau kita lihat di kurva itu kita bisa tahu yang namanya kurva total produksi itu bentuknya kan gini ya, total produksi atau produksi total itu di sini adalah Q, bukan Q ya, salah, tenaga kerja. Ini adalah tenaga kerja, salah, tenaker. Di sininya Q atau jumlah barang yang dihasilkan ya. Nah, nanti ada TP-nya. Total produksi itu muncul karena adanya penggunaan satu input produksi atau input produksi itu apa sih? Faktor produksi yang digunakan itu yang bertambahnya hanya satu, ya kan? TP itu adalah total produk atau produksi total. Nanti dia ada AC, ada MC ke sini. Nah, ini kok MC sih, MP ya. MP itu apa? MP itu adalah marginal produk atau produk tambahan. Berikutnya nanti ada AP. Semuanya bentuknya adalah U terbalik ya. AP itu apa? AP itu adalah average, average cost. Nah, itu kayak gitu kan gambarnya. Nah, gimana kesimpulannya dari gambar itu? Gambar ini kesimpulannya yang pertama, TP maksimal terjadi pada saat MP-nya sama dengan 0. Karena dia punya titik karena dia bentuknya U terbalik, maka dia punya titik maksimal. Titik maksimal U itu terjadi titik maksimal TP terjadi di sini ya. Pada saat MP-nya di sini. Ini adalah yang pada saat MP-nya 0 di sini kan ya, pada titik ini gitu kan. Nah, kemudian ini ada lagi pertemuan di sini. Nanti ada AP maksimal. AP maksimal terjadi pada saat nilai MP itu sama dengan AP atau di sini ada perpotongan TP dan MP. Maka yang mana jawabannya? Dalam kurva total produksi atau produksi total, produksi rata-rata akan maksimum. Itu kan pertanyaannya. Nah,
Berarti AP maksimum itu kapan terjadinya? Saat MP sama dengan AP. Itu kan jawabannya ya. Kalau ini apa? Kurva total produksi maksimum. Ini kan TP maksimum. Kalau TP maksimum itu MP-nya sama dengan 0. Berarti salah. Ini MP maksimum. MP maksimum itu tidak kemana-mana. Ya kan? Nah, kemudian ini TP sama dengan 0. Salah. Ini produksi total TP sama dengan AP. Salah. Ini produksi marginal sama dengan AP. Maka nomor 14 itu yang betul jawabannya adalah yang E. Tuh. Ada yang ditanya sampai 14? Aman? Kalau aman terusin. Sekarang nomor 15. Lihat sambar 15. The law of diminishing return dapat terjadi dalam fungsi produksi, dapat disebabkan oleh apa? Ya kan? Nah, nomor 15 ini berlakunya decreasing return to scale karena adanya tambahan input tetap. Dalam produksi sudah mencapai maksimal dan mulai menurun. Bertambahnya satu macam input variabel yang digunakan, sedangkan input lainnya tetap. Bertambahnya semua macam input variabel yang digunakan. Terjadinya penurunan input. Nah, yang harus kita tahu bahwa yang namanya law of diminishing return, return ya, atau saya sering nyingkatnya LODR. Ini apa? Ini adalah hukum return itu pengembalian, hukum pengembalian hasil yang semakin menurun. LODR itu terjadi karena apa gitu ya? Ini terjadi pada proses produksi, terjadi pada proses produksi jangka pendek. Artinya apa? Yang disebabkan ya, yang disebabkan oleh adanya penambahan input satu input variabel terus menerus ya. Nah, kalau kita lihat di seperti itu ya, seperti tabel yang di atas gitu kan. Kok tabel? Seperti gambar yang di atas, kan gambarnya gini. Ini kita perbesar ya. Ini kan tenaker ya. Ini tenaker. Ini jumlah produksi. Ini total produksinya, misalkan seperti ini ya. Itu kayak gitu. Nah, ini MP-nya misalkan. Ini MP-nya. Kemudian nanti ini ada AP-nya. Nah, kalau kita lihat di sini LODR, Law of Diminishing Return, terjadi saat kapan? Terjadi saat MP setelah maksimum. Tadi MP itu mana? Ini ya, marginal product. Ini adalah titik maksimalnya. Kalau ada titik maksimal MP, maka setelahnya itu di sini sudah langsung masuk LODR. Ya, karena dia setelah maksimum. Kenapa misalkan terjadi seperti itu? Karena terjadi apa? Adanya penambahan input. Ya kan? Adanya penambahan input, satu input variabel, sedangkan
input lainnya tetap. Jadi kalau misalkan di sini bisa kita lihat yang ditambah itu apa? Yang ditambah itu ini kan tenaga kerja. Jadi kalau tenaga kerjanya ditambah terus, nah nanti total produksinya memang naik, tapi marginal produknya dia akan menurun atau tadi yang disebutnya law of diminishing marginal law of diminishing return gitu kan ya. Nah, itu karena apa? Karena adanya penambahan tenaga kerja terus-menerus. Maka agar tidak terjadi LODR, maka tenaga kerja itu di stop di sini. Misalkan ini berapa nih? Misalkan ini tenaga kerjanya 6. Nah, jadi udah maksimalnya itu 6 karena kalau misalkan tenaga kerjanya ditambah terus sementara input lainnya tetap. Ini kan ya input lainnya tetap. Kalian tahu kan yang disebut input ya, faktor produksi kan? Nih. Faktor produksi itu ini disebutnya sebagai input. Nanti hasil produksi itu disebutnya output. Kan kita tahu ya faktor produksi itu ada berapa? Ada 2 kan. Ada faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Yang asli itu nanti ada SDA, ada SDM. Yang turunan itu ada apa? Ada modal dan skill. Nah gitu kan. Nah, kalau misalkan pada tabel ini pada grafik ini kan yang kita lihat dia hanya menambah apa? Hanya menambah ini sumber daya manusia. Yang lainnya tetap. Maka nanti suatu saat penambahan tenaga kerja ini justru akan menurunkan tambahan produksinya. Walaupun mungkin total produksinya dia masih naik kan, masih ke sini gitu kan. Tapi nanti suatu saat dia akan menurun terus bahkan sampai 0 bahkan sampai minus. Itu untuk yang LODR. Maka ini jawabannya apa? Total produksinya bertambahnya yang digunakan sedangkan input lainnya tetap. Jadi 15 itu yang C ya. Itu untuk soal 15. Berikutnya kita lihat nomor 16. Soal nomor 16 ini tentang sumbu vertikal dan horizontal isokos. Kalau kita lihat yang namanya isokos itu apa? Isokos itu iso itu sama, kos itu adalah biaya. Kurva isokos, kalau kita menggambar kurva, kita lihat apa sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya. Yang sumbu vertikalnya itu adalah kos ini adalah di biaya produksi, ya. Jadi ini apa? Ini adalah faktor produksi yang dia gunakan. Jadi biasanya di sini tenaker, misalkan ya, sumbu vertikal atau horizontalnya di sininya adalah modal. Karena kurva isokos itu adalah kurva yang menggambarkan adanya penggunaan 2 faktor produksi. Isokos itu adalah jumlah yang sama. Biaya yang sama, maka bentuk gambarnya gini. Ini isokos. Dia sama dengan budget line. Berarti apa? Tenaga kerja dan modal. Berarti jawabannya adalah yang C. Itu untuk soal nomor 16 ya. Pertanyaan tentang sumbu vertikal dan horizontal kurva itu sering ditanya ya, dari 16, 17, 18 itu ada beberapa soal yang dapat tentang sumbu vertikal dan horizontal dengan nama-nama kurva yang berbeda-beda ya. Jadi nanti tugas utama kalian itu kalau dengar nama kurva itu kalian harus tahu apa sumbu vertikal dan apa sumbu horizontalnya selain bagaimana bentuk kurvanya. Ini adalah isokos. Isokos sendiri apa sih? Isokos itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi apa? Kombinasi 2 faktor produksi gitu kan yang bisa dibeli atau disediakan oleh biaya yang sama gitu ya. Oleh atau dengan biaya yang sama. Maka isokos itu adalah ini, biaya yang sama
Itu untuk soal nomor 16. Ada yang nanya sampai 16? Masih aman? Oke, kalau aman. Berikutnya 17. Nah, kalau tadi tentang isokos, sekarang ini adalah tentang isokuan, temennya ya. Kan kalau di budget line kalau di teori produksi itu kan ada isokos, ada isokuan ya. Nah, ini temennya nanti kalau tadi isokos, sekarang isokuan. Sama seperti tadi, jadi hal yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan apa itu sumbu vertikal, apa sumbu horizontalnya. ISO itu artinya sama, kuan itu artinya jumlah. Jadi ISO kuan itu jumlah yang sama. Nah, karena dia sama ya dengan isokos, ini itu terjadi pada apa? Pada penggunaan dua faktor produksi, maka di sininya adalah suka ditulis faktor produksi yang sering diubah atau sering digunakan, yaitu apa? Modal dan tenaga kerja. Bentuk isokuan itu seperti ini, ya. Nah, isokuan sendiri apa pengertiannya? Yaitu kurva yang menggambarkan kombinasi, ya kan? Kombinasi dua faktor produksi yang bisa gitu ya, menghasilkan apa? Menghasilkan jumlah output yang sama. Nah, berarti ini kata kuncinya di sini kan jumlah output yang sama. Kalau kita lihat dengan yang atas, apa bedanya? Sampai dua faktor produksi kan sama, ya kan sampai sini. Bedanya kalau ini biaya yang sama sesuai dengan pengertiannya ya tadi isokos. Kalau yang ini isokuan gitu kan berarti menghasilkan jumlah output yang sama. Sumbu vertikal horizontalnya tenaga kerja dan modal sama dengan yang tadi di isokos ya. Nah, sekarang apa jawaban nomor 17? Kita lihat. Isokuan adalah kurva yang menunjukkan jumlah biaya yang sama. Salah, ini jumlah biaya. Ini jumlah biaya salah. Karena tadi ISO itu apa? ISO itu sama, sementara kuan itu adalah jumlah barang atau output, ya kan? Ini jumlah produksi yang sama. Mungkin sampai sini benar. Jumlah produksi yang sama. Jumlah produksi yang sama. Sampai sini mungkin benar. Berarti ini dua salah. Ya kan? Di mana sumbu vertikalnya modal dan sumbu horizontalnya tenaga kerja. Ini mungkin benar. Sumbu vertikalnya harga. Ini salah. Sumbu vertikalnya jumlah output. Ininya tenaga kerja. Ini pun salah. Maka jawaban 17 itu yang C. Soal nomor 17 ini menggabungkan antara pengertian kurvanya dengan apa? Dengan ininya ya, dengan sumbu vertikal horizontalnya. Nah, jadi model soal itu tentang kurva itu banyak ya. Jadi dia nanya tentang kurva tapi dia tidak tidak menerangkan tidak ada keterangan gambarnya ya. Sampai 17 aman? Aman ya. Oke, terusin 18. 18 ini tentang biaya, ya kan? Kalau kita lihat biaya, nah soal tentang biaya ini termasuk soal yang sering juga ya. Ini kita lihat biaya. Biaya itu secara ekonomi artinya cost, di mana biaya itu kita tulis kembali ya. Ada TC. TC itu adalah FC ditambah dengan VC. Kedua nanti ada AC, di mana AC itu TC dikurangi Q. Kemudian nanti yang ketiga itu ada AFC. AFC itu berarti FC dibagi Q. Kemudian yang keempat nanti ada AVC. AVC itu adalah VC dibagi Q.
Kemudian nanti yang kelima itu ada MC, di mana MC itu adalah TC aksen kalau TC-nya diketahui dalam fungsi atau dia delta TC dibagi dengan delta Q. Itu seperti itu. Ini untuk cost ya atau biaya. Nah, apa sih TC itu sendiri? TC itu adalah total cost, ya kan? Total cost itu artinya biaya total atau keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan dalam satu proses produksi. Kemudian nanti ada FC. FC itu apa? FC itu artinya fixed cost. Fixed cost itu artinya adalah biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak tergantung kepada Q besarnya itu. Jadi mau berapapun Q-nya besarnya tetap. Kemudian yang ketiga nanti ada VC. VC itu apa? Variable cost atau biaya variabel atau biaya berubah. Nah, ini kebalikannya dari biaya tetap. Kalau biaya tetap itu tidak tergantung, maka biaya variabel itu yang tergantung dari Q-nya. Jadi makin besar Q-nya, makin besar juga VC-nya ya. Kemudian AC. AC itu apa? AC itu average cost atau ini biaya rata-rata. Kemudian ada AFC. Average fixed cost atau biaya tetap rata-rata. Kemudian nanti ada AVC, ya kan? Average variable cost, yaitu biaya variabel rata-rata, gitu kan? Kemudian nanti ada MC. MC itu adalah marginal cost ya atau biaya marginal atau disebut juga tambahan biaya bila kita menambah satu produksi. Nah, kemudian dari biaya-biaya ini biasanya yang suka ditanya itu adalah dari bentuk gambarnya ya kan? Gambar biayanya berapa gitu kan. Nah ini gini, kita bikin lagi satu lagi biar untuk membedakan ya. Nah ini, nanti yang ini di sini misalkan ini FC, kemudian ini nanti ada yang ke sini. Nah, jika misalkan seperti ini ya. Nah, maka ini yang mendatar terus ini adalah FC, gambarnya seperti ini VC, ini adalah TC, kemudian ini nanti ada yang menurun terus ke sini, ini adalah AFC. Ini adalah Q jumlah barang, ini adalah cost gitu ya kalau kurva biaya itu. Ini juga sama, di sininya cost, di sininya adalah Q. Nanti kurvanya itu nanti ada kurva AC. AC itu bentuknya U karena suatu saat dia akan mencapai titik optimum penggunaan faktor produksi. Kemudian di sini nanti ada AVC. Nanti AC dan AVC dipotong oleh MC. Misalkan di sini ini MC. Di sini AC minimum terjadi saat AC sama dengan MC. Yang harus dicatat itu di sini AVC minimum terjadi saat AVC sama dengan MC. Itu kayak gitu ya. Maka soal nomor 17 mana jawabannya? 18 ya, 18 mana jawabannya? Biaya yang akan mengalami kenaikan saat output yang diproduksi ditambah. Nah, berarti kita bisa lihat dari gambar, bisa dari rumus.
Kalau kita lihat biaya variabel rata-rata A, V, C, satu-satu. Kalau dari gambar lihat A, V, C itu bentuknya U, berarti dia tidak selalu naik, dia ada suatu saat turun. Berarti salah. Yang kedua ini AC, ya kan biaya rata-rata itu AC. Lihat, biaya rata-rata bentuknya gimana? Dia pun U, berarti suatu saat dia akan menurun dulu baru naik. Biaya marginal apa? MC. MC juga sama. Dia ada menurun dulu. Jadi itu sebetulnya dia menurun dulu, menurun terus baru naik ya. Berarti dia ada menurun dulu, tidak selalu naik. Kemudian ini kita lihat biaya variabel VC. Lihat, mana gambarnya VC? Ini. Dia pada saat 0 dia 0, tapi Q-nya naik dia ikut naik. Nah, berarti nomor 18 itu jawabannya adalah yang D. Karena kalau kita lihat biaya tetap kan dia itu mau berapapun Q-nya misalkan ini 100 dia nilainya tetap 100. Itu nomor 18 ya. Berikutnya kita lihat soal nomor 19 ya. Sebelum 19 kita ke 20 dulu deh ya, karena 18 kan inian rumusnya ya. Kita ke 20 dulu, kita lihat soal 20. Nanti baru penerapan rumusnya di 19 ya. Saat penerimaan total. Nah, ini kita lihat nanti di revenue penerimaan ya. Penerimaan atau istilahnya ada revenue ya. Ini sama kayak biaya tadi kan. Yang pertama nanti ada TR, total revenue itu adalah P kali Q. P itu apa? P itu price ya kan? Price, harga. Q itu adalah quantity ya. Quantity itu adalah jumlah barang gitu kan. Kemudian nanti TR, TR itu apa? TR itu adalah total revenue atau penerimaan total, gitu kan? Nah, nanti yang kedua dia ada AR. AR itu apa? TR dibagi dengan Q. Yang ketiga nanti dia ada MR. MR itu adalah TR aksen kalau dalam bentuk fungsi atau delta TR per delta Q kalau dalam bentuk perubahan. Maka nanti ini ada AR ya, average revenue atau penerimaan rata-rata. Kemudian nanti ada MR atau istilahnya marginal revenue atau penerimaan marginal. Nah, ini nanti ada gabungannya ya, rumus gabungannya atau ada analisa laba ruginya dari penggunaan rumus biaya dan penerimaan. Yang pertama itu kan rugi ya. Rugi itu bila apa? Bila TR-nya kurang dari TC. Kemudian yang kedua adalah BEP ya. BEP bila TR-nya sama dengan TC. Kemudian yang ketiga adalah laba bila TR-nya lebih besar dari TC. Kemudian yang keempat nanti laba maksimum ya kan. Kapan itu laba maksimum? Saat MR sama dengan MC. Kemudian nanti ada TR maksimum ini pada saat MR sama dengan 0. Yang keenam, kemudian nanti ada TC minimum. Kapan? Pada saat MC-nya sama dengan 0. Yang ketujuh adalah AC minimum. AC minimum itu saat MC sama dengan AC. Nah, itu rumusnya. Maka lihat soal nomor 20 pertanyaannya. Saat penerimaan total. Total itu T, penerimaan itu R. Berarti TR maksimum. TR maksimum itu terjadi saat apa? MR-nya sama dengan 0. Berarti yang mana jawabnya? Ini laba maksimum. Salah. Ini saat TC minimum. Salah. TC minimum itu MC-nya 0, ya kan? Ini MC sama dengan 0. Salah. Ini adalah TC minimum. Ini AR maksimum. Bukan. Nah, ini MR sama dengan 0. Berarti jawabannya 20 itu adalah yang
E. Itu untuk soal 20. Kalau kita lihat dari rumus ini ya, TR maksimum itu saat MR-nya sama dengan 0. Terakhir, kita lihat nomor 19. Ini adalah soal hitungan. Saya kasih hitungannya 1, nanti kalau yang berikut-berikutnya mungkin bisa banyak ya hitungannya. Permintaan penawaran nanti ada ngitung, elastisitas juga ngitung ya. Ini diketahui total produksinya adalah 2Q kuadrat plus 20Q plus 5. Kemudian harganya sama dengan 100. Yang ditanya adalah Q saat laba maksimum. Jawab. Ya. Gimana menjawabnya? Pertama, kan nanti pertanyaan kalian, Bu emang ada soal kayak gini? Ada, dulu sering soal kayak gini keluar ya. Jadi kemarin itu nggak ada soal hitungan, tapi 2019 pernah ada yang dapat hitungan. Nah, yang harus pertama kita lihat, laba maksimum itu apa? Laba maksimum itu saat MR sama dengan MC. Tahu dari mana? Ini dari rumus ini. Nih. Jadi yang sering keluar tuh ini ya, MR sama dengan MC atau ini TR sama dengan TC. Dia sering keluar rumus ini. MR sama dengan MC. Kalau kita lihat dari rumus atas, yang namanya MR itu TR aksen, yang namanya TC MC itu adalah TC aksen. Kenapa kita pakai yang aksen? Karena ini dia pakai fungsi. Ya kan? Nah, maka dari sini nanti kita tahu kan nilai turunan-turunannya. TC itu apa? TC-nya 2Q kuadrat plus 20Q plus 5. Ya kan? Berarti TC aksennya itu sama dengan MC. Berarti turunannya. Turunannya itu berapa? Berarti turunannya 4Q plus 20. Maka ini dia nanti sama dengan MC. Kemudian nanti TR. TR itu apa rumusnya? TR itu kan P kali Q. Di rumus ini ketahuan, di soal ketahuan P-nya 100. Berarti TR-nya berapa? TR-nya adalah 100 Q. Berarti kalau MR itu kan TR aksen. Berarti berapa? Turunan dari 100 Q itu berarti 100. Berarti MR-nya adalah 100. Berarti kita masukinlah ke rumus ini. MR-nya berapa? 100. MC-nya adalah 4Q plus 20. Yang ada variabel dengan ada variabel, yang nggak ada. Berarti ini 20-nya pindah ruas jadi min ya. Ininya 4Q. Berarti 80 sama dengan 4Q. Berarti Q-nya adalah 80 bagi 4. Maka jawabannya berapa? 20. Maka untuk soal nomor 19 itu jawabannya adalah yang B. Oke, ada yang ditanya nggak? Halo? Dari 20 soal ini ada yang ditanya nggak? Kira-kira yang mana yang sulit? Yang nggak bisa? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Tadi Ya. ada yang sulit-sulit, tapi sekarang sudah jelas. Yang mana yang sulit-sulit? Tadi saya ada banyak yang salah di yang bagian sektor-sektor ekonomi, itu ada kena jebakan. Terus yang pernyataan-pernyataan itu tadi harusnya saya jawab normatif, tapi saya nggak teliti, malah saya jawabnya positif. Oh. Terus sama kurva isokos ada yang kebalik, Bu. Itu aja. Kenapa terbalik? Saya lupa antara apa isokos sama isokuan yang ditanyakan pas nomor 15 isokos ya, Bu. Saya jawab yang isokuan. Oh, bukan isokos 16. Oh, jawabnya isokuan. Tapi kan sama kan? Oh, bukan itunya, Bu. Pengertian sama kurvanya kan yang itu modal sama tenaga kerja. Kalau isokuan bukan modal kan, Bu, satu laginya. Sama, modal dan tenaga kerja. Oh, sama-sama modal dan tenaga kerja ya, Bu? Sama, beda itu beda gambarnya aja. Makanya kan ini sama. Ini kan gambarnya sama. Ini isokos modal, tenaga kerja. Kan sama. Dua-duanya itu kan dua faktor. Oh, saya malah justru jawabnya. Hah? Saya justru jawabnya tenaga kerja sama jumlah output. Lupa saya. Yang tenaga kerja sama outputmu yang ini. Nih, yang total produksi. Nah, yang iya, ini. Bu, kebalik, Bu. Yang total produksi ini. Kan kalau yang total produksi itu dia penggunaan satu faktor produksi. Maka satu faktor produksinya hanya tenaga kerja. Ini jumlah
barangnya. Kalau di yang ini isokos isokuan kan penggunaan dua faktor produksi, maka dua-duanya isinya adalah faktor produksi gitu kan. Kemarin kita bahasnya kalau penggunaan satu input itu akan menggunakan total produksi kan perhitungannya yang pendekatan kardinal. Kalau yang ordinal itu dia adalah penggunaan dua faktor produksi. Nanti dibahasnya dari isokos dan isokuan. Jadi sebenarnya antara teori perilaku produsen dan konsumen itu sama. Jadi kalau satu faktor produksi dia kardinal, kalau satu konsumsi barang juga kan kardinal di konsumsi gitu. Nanti konsumsi dua barang itu nanti di ordinal, penggunaan dua faktor produksi juga sama, dia di ordinal, di produsen. Itu kayak gitu. Jadi sebenarnya sama gitu. Makanya bentuk kurvanya sama. Nanti kalau TO yang berikutnya kan kurvanya lebih banyak ya, ada isokos, isokuan, budget line, indifferent. Wah, tambah seru. Kurvanya makin banyak. Nah, itu seperti itu. Jadi emang kurva ini emang pasti akan jadi ribet ya karena kita harus ngapalin. Tapi sebenarnya ngapalinnya kan dari ini aja isokos, isokuan. Misalkan nah itu kayak gitu ya. Iso itu sama, kuan itu jumlah, kos itu adalah biaya. Misalkan kayak gitu. Ini ya untuk jenis-jenis biaya juga kan bisa kalian jawabnya dari gambar. Ini kan kalau Q-nya naik, dia jumlahnya naik terus. Kalau yang turun terus apa? Berarti ini AFC gitu ya, AFC misalkan itu kayak gitu. Nah, kemudian biasanya kalau kayak soal nomor 19, ini kalian itu nanti kesulitannya adalah di menentukan turunan. Turunan ini sebenarnya kan kalau menentukan turunan ini dia ada di di matematika ya. Jadi kalau dia fungsinya seperti ini, nanti dia turunannya seperti apa. Nah, itu kan harus adanya di matematika. Atau misalkan kalau misalkan saya misalkan ya ada suatu fungsi, misalkan fungsi A gede aja ya. Nah, misalkan ini adalah A X pangkat N gitu kan. Nah, maka nanti turunan dari A itu plus B misalkan ya. Nah, turunan dari A-nya itu adalah A kali N X, N-nya min 1. Kalau dia tidak ada variabelnya berarti dia 0. Itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita contohkan ininya 7X pangkat 3, misalkan ditambah 2X kuadrat gitu ya. Atau 3 ya. 3X kuadrat tambah X tambah 7. Berarti di sininya adalah 7 kali 3X gitu ya. 3 min 1 tambah 3 kali 2X, 2 min 1 ditambah, ini kan pangkat 1, 1 kali 1X, 1 min 1 tambah. Ini kan sebenarnya X pangkat 0 ya, berarti ini langsung 0. Jadi kan X pangkat 0 itu dianggap nilainya 1. Berarti ini berapa? 21X kuadrat ditambah 6X, itu kan ditambah ini kan pangkat 0 berarti ini 1 kali X pangkat 0 gitu kan. X pangkat 0 itu sama dengan 1, maka kita biasanya nulisnya 21X kuadrat plus 6X plus 1. Nah, itu kayak gitu. Itu untuk turunan ya. Ini mah tambahan lah untuk turunan ini karena di ekonomi itu yang digunakan rumus matematika itu adalah turunan dan integral. Tapi integralnya jarang dipakai ya. Wah, integralnya gimana? Jadi integral itu kalau diketahui dalam marginal nanti ditanya totalnya berapa. Tapi jarang lah di SMA mah ditanya soal sampai seperti itu. Cuma kalau turunan seperti ini kalian sering ditanya turunannya berapa gitu ya. Kalau dia berhubungan dengan ini menentukan MR dan MC. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Kalau tidak ada yang ditanya lagi, terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih atas kerjasama dan atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita ketemu lagi di jam pelajaran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya izin lab ya, Pak Angkus. Kalian semua, terima kasih.